Ya, salam. Tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa memberitakan dan memberikan tausiah kepada manusia-manusia yang berkeyakinan dan waras. Karena hanya dengan orang-orang yang menyadari kelemahannya dan kesalahannya, baik cara berpikir, merasa, bertindak, dan mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam, terhormat, dan masuk akal, logis, bahkan beragama pun itu harus logis dan memberikan pengaruh positif di dalam tindakan seorang manusia di dunia ini. Saya tidak tahu ya, Bahar Smith ini kenapa dia pandai sekali berbohong dengan mengucapkan bahwa karomah-karomah yang dilakukan oleh nenek moyangnya, entah kakeknya itu, dan kenapa diajarkan dan membuat orang terheran-heran. Kenapa bangsa Indonesia ini percaya begitu saja dengan orang-orang Yaman yang membaca Al-Quran, Alkitab terbalik dari kiri ke kanan dia baca. Bahar Smith, kira-kira kapan kamu bertobat ya, Bahar Smith? Apa nggak cukup kehancuran nasabmu ini? Dan kenapa kamu masih songong aja? Akuilah kamu bukan nasab Nabi. Dan tes DNA yang telah dilakukan oleh orang-orang yang satu fam dengan kamu, yang satu marga dengan kamu, tidak ada menunjukkan. Misalnya Syihab, Najwa Shihab itu, tidak ada turunan Arabnya, cuma 3%. 47%-nya itu India, bukan Arab, bahkan sebagian dari Eropa. Kalau kamu songong terus, itu akan berakibat kepada yang lainnya. Mari kita dengarkan karomah yang disampaikan oleh dia. Malam Rabu baca Hadroba Saudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdul Attas? Habib Abu Bakar bin Abdul Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Tidak masuk akal. 90.000 kali sekali duduk. Abu Bakar Al-Attas katanya. Astagfirullah, bagaimana kebohongan kayak begini diajarkan kepada umat Islam bangsa Indonesia? Al-Attas, Syekh Abu Bakar Al-Attas katanya, sekali duduk 90.000 kali. Bagaimana cara duduknya? Yasin 100 kali aja bisa sampai pagi itu, belum ngantuknya. Tolong diklarifikasi. Bagaimana cara mengklarifikasi kamu ini? Coba para Habib ini yang waras-waras saja. Tadi saya debat dengan Bawazir. Bawazir ya memang bukan Habib. Bahkan Bawazir yang debat dengan saya tadi di TikTok, dia benci para habaib katanya. Saya bilang Habib dari mana, hidungmu pesek, nggak ada urusan, terserah saya. Ngaku-ngaku kok. Lo Bawazir juga ngaku-ngaku. Ya, dari mana kamu Bawazir? Yaman. Saudara-saudara, saya mau bicara dulu tentang karomah.
Karomah ini diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihan dalam jajaran wali dan para sufi. Lalu apa itu karomah? Sebelumnya harus diketahui dahulu mengenai wali Allah. Nukil buku Adakah Kuburan Keramat dan Siapakah Wali Allah? Susunan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah. Siapa saja yang mukmin bertakwa, dia adalah wali Allah. Diterangkan kewalian bukanlah dengan klaim begitu saja, melainkan melihat dari iman dan ketakwaan. Sehingga apabila ada orang yang mengatakan dia adalah seorang wali, tetapi orang itu tidak beriman lagi bertakwa kepada Allah, maka perkataannya itu ditolak atau tidak benar. Saya dikenal orang yang begitu teguh dalam keyakinan saya yang lama. Tetapi karena sekarang ini saya telah menjadi orang Kristen, maka kewalian ketakwaan saya ditolak oleh seluruh muslim di Indonesia. Oke, tidak apa. Tapi dengan catatan apa yang disampaikan oleh Bahar Smith ini sangat menghina, lelucon, kadal-kadalan. Dia hanya karena sudah terkenal dengan keadaannya seperti itu, ya makanya mendapat kehormatan dari kalangan Nusantara OON, yaitu mereka-mereka yang beragama dan ilmu itu harus bernasab, harus bersanad. Siapa guru kamu? Kalau Somad katanya gurunya disebut nama gurunya yang membacakan Fatihah itu. Jadi ada rangkaian, susunan. Siapa yang mengajar kamu Fatihah? Begitulah model membuat tatanan, susunan, undaan, tingkat-tingkat seorang guru agar kelihatannya berwibawa. Kamu baca Yasin dari mana? Siapa yang mengajarkan Yasin? Dan seterusnya. Saudara, keberadaan wali Allah ini dijelaskan di dalam Yunus surat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kalau saya membandingkan dengan diri saya ketika itu, sayalah orang yang wali Allah. Saya orang yang tidak diragukan. Dan sampai sekarang saya nggak pernah takut di dalam memberitakan Injil. Ya sebenarnya itu sudah pembawaan saya, karena dari gen nenek moyang saya itu begitu semua adalah orang-orang yang tidak pernah ragu sedikit pun untuk membicarakan kebenaran. Bahkan bapak saya sendiri almarhum berkata, kamu sangat beruntung anakku. Kamu tinggimu bagus, gagah, perkasa, ganteng. Ya ganteng lah menurut orang desa waktu itu. Ya. Makanya bapak saya mengatakan, beruntung Saifuddin Ibrahim. Dikasih nama Saifuddin itu supaya jadi menteri agama. Malah jadi pendeta. Dan disitulah kehormatan, kemuliaan, kewalian saya itu adalah menjadi pendeta yang tidak pernah ragu sedikit pun dengan Yesus Kristus yang saya ajak Anda untuk ikut di dalamnya. Tinggalkan keyakinan yang lama, tinggalkan ajaran-ajaran yang tidak berdasar, yang tidak bernasab, yang tidak pernah membenarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Semua isi kitab yang dibawa Nabi Arab itu bertentangan dengan apa yang diajarkan para nabi sebelumnya.
Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslimin menyebut para wali ditugaskan oleh Allah untuk mentaatinya, mencintainya, juga mengagungkannya. Mereka, yaitu para pendeta wali, melaksanakan perintah Allah dan menyuruh orang lain mengerjakan perintahnya. Mereka meninggalkan larangan Allah dan melarang orang lain mengerjakan larangannya. Apabila mereka mohon pertolongan, niscaya Dia akan mengabulkan. Apabila mereka memohon perlindungannya, niscaya Dia akan melindungi. Mereka memiliki keimanan, ketakwaan, karomah, dan mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Ungkap beliau. Apa itu karomah? Seperti perkataan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair di atas, wali Allah memiliki karomah, atau tepatnya diberikan karomah olehnya. Adanya karomah pada diri wali pun dibenarkan oleh prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, secara Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah saya pasti masuk surga? Ya, karena saya adalah pemberani, saya ini jujur, dan saya memegang apa yang dikatakan di dalam hal yang benar. Saya tidak pernah bertentangan dengan apapun yang diajarkan oleh Quran maupun hadis. Dan saya pegang teguh itu sampai hari ini pun sama. Apalagi setelah menjadi orang Kristen. Saya penuh dengan karomah. Yaitu data pribadi dan perkataan saya, dan siapapun yang bermusuhan dengan Saifuddin Ibrahim, dia akan tenggelam sendiri. Makanya nggak pernah takut dengan orang-orang macam siapapun. Dan itu sudah saya buktikan, saudara-saudara. Saya sudah buktikan. Tinggal sekarang ini bagaimana tolong ya, like dan subscribe dulu channel ini. Karena kita akan berjalan terus untuk memberitakan Injil dan bantu pelayanan saya. Lihat di deskripsi saya, di video-video saya, agar Anda bisa membantu pelayanan Indonesian for Christ International Murtadin Society, yaitu persatuan orang-orang yang telah meninggalkan kegelapan untuk membantu sesiapapun yang berjalan di dalam pelayanan penginjilan di dunia. Next, apa arti karomah yang diungkapkan oleh para ulama? Ibnu Qayyim lewat bukunya Karomah adalah perkara yang di luar kebiasaan, diberlangsungkan Allah dan dilangsungkannya di tangan seorang wali sebagai bentuk dukungan, pertolongan, peneguhan, pembelaan agama, dan juga bentuk pemeliharaan dari perkara-perkara yang bau sihir dan mantra. Ini cocok untuk saya, kenapa? Karena saya tidak pernah bertentangan dengan apapun isi Al-Quran. Tetapi lebih daripada itu, mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak bersihir dan saya tidak bermantra kata-kata yang diulang-ulang. Dan mungkin karomah pribadi saya adalah di depan mata saya melihat orang yang menentang saya tersungkur, bahkan ngek di tempat. Banyak sekali yang telah menipu saya. Baik dalam hal keuangan, dalam hal pelayanan. Orang-orang itu sudah merenggang nyawanya. Ataupun siapapun yang bertentangan dengan saya. Saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Makna yang lain diterangkan Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud karomah adalah apa yang Allah karuniakan melalui tangan para walinya yang mukmin berupa keluar biasaan seperti ilmu, kekuasaan, dan lainnya. Pemahaman yang benar karena otak saya tidak rancu dan tidak salah berlogika. Itu kelebihan. Dan saya katakan itu keluar biasaan yang diberikan Tuhan.
Haleluya. Kamu jangan asal ngomong ya Habib Lukusuntur. Kamu akan tersinggung, dan terjungkal sendiri kamu. Dan kita akan melihat apakah Prabowo sekarang ini mau memperbaiki hubungan kemanusiaan di dalam keagamaan ini. Kalau enggak, agama ini akan hancur. Dan saya meminta kepada Prabowo agar pemerintah sekarang ini menghidupkan lagi P4, menghidupkan lagi pelajaran PMP, yaitu moral Pancasila. Kembalikan itu, pelajaran itu, supaya seluruh agama tidak main hakim menghakimin, apalagi dengan YouTube, TikTok, dan seluruh alat-alat teknologi komunikasi massal ini membuat bangsa-bangsa kita ini, suku-suku, menjadi saling bermusuhan, apalagi antar agama, terutama Kristen dan Islam. Maka kita tidak akan menemukan orang-orang yang cerdas di dalam pembangunan masa depan yang akan datang. Kalau enggak, hancur Indonesia ini. Saya lanjutkan, ya, Bahar Smith, dengar baik-baik, jangan asal ngomong dan menyebutkan bahwa Pendeta Saifuddin Ibrahim itu adalah wali. Yang jelas saya wali murid. Selain wali Allah, diperingatkan pula bahwa terdapat wali syaitan. Nah, kamu itu, Rizik. Masih dari kitab Minhajul Muslimin, wali etan buat manusia lupa dari mengingat Allah, menggoda berbuat buruk, kerusakan, mereka tunduk kepada syaitan, dan setan juga membantu orang ini. Saling menggoda. Dia, sotan itu, menggoda manusia dengan menghiasi sesuatu yang mungkar sehingga tampak ma'ruf, dan sebaliknya menghiasi sesuatu yang ma'ruf agar tampak seperti mungkar. Mungkar itu yang buruk. Agar saudara Kristen juga memahami kata-kata saya ini, karena separuh isi alam. Dan wali syaitan mendapat laknat dan murka Allah meskipun mereka menampakkan sesuatu hal yang luar biasa. Itulah yang saya alami sekarang ini, bahwa seluruh kiai MUI mengeluarkan uang untuk menangkap saya, tetapi saya tetap tidak tertangkap sampai hari ini. Dan sudah 3 tahun. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dan Anda tidak bisa mempermainkan saya dengan keadaan ini. Perbedaan karomah wali Allah dan wali setan dapat dilihat dari tingkah laku dan keadaan orang itu. Apabila seseorang beriman, bertakwa, dan taat kepadanya, maka karomah yang dimilikinya adalah dari Yesus Kristus. Di sana Allah SWT. Di sini Yesus Kristus. Sedangkan jika orang itu jauh dari takwa, senang maksiat, berbuat dosa, maka itu semacam fenomena jebakan istidraj atau bentuk pelayanan dan pertolongan syaitan yang membantunya. Nah, contoh karomah para wali masih dari syarah yang ditulis adalah makanan yang dia berikan kepada Maryam binti Imran, ibu Yesus Kristus. Hal ini diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 37. Dia menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya, dan dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Haleluya. Sama dengan saya memakan yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Bahkan sekarang saya tidak perlu makan banyak. Saya mungkin maksimal saya makan 2 kali sehari. Karomah dari Tuhan yang saya dapatkan di negeri ini.
Andainya saya menyerahkan diri kepada polisi yang menjemput saya, maka selesai sudah hidup saya. Bisa-bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.